Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang modern dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Nur Maulana dengan NIM 3420111, program studi komunikasi penyiaran Islam dari kelas Hadis Dakwah A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bahasa dakwah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Definisi bahasa dakwah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahasa merupakan bagian author stakeholder dalam suatu proses komunikasi. Dengan adanya bahasa, orang akan lebih mudah mengekspresikan perasaan, emosi, dan informasi yang ada dalam dirinya untuk akhirnya diungkapkan kepada orang lain. Bahasa yang santun, lemah lembut, dan tidak menggurui banyak disukai oleh orang banyak. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang dalam proses dakwahnya beliau menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan tidak melukai hati mitra dakwah beliau. Dalam kegiatan dakwah, para dai harus pandai-pandai mengolah bahasa agar pesan atau materi dakwah tersampaikan dengan baik kepada para mad'u. Dengan kata lain, bahasa dakwah adalah bahasa yang digunakan oleh para dai dalam menyampaikan materi dakwah kepada mad'u, baik dengan cara, tanda yang mampu menjadi perantara baginya untuk mengungkapkan segala informasi keagamaan yang ia ketahui dan pelajari sesuai dengan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mencontohkan bagaimana cara berbahasa yang baik dalam berdakwah melalui hadisnya. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa-bahasa yang terbukti dapat memberi efek luar biasa bagi para mad'u. Dalam beberapa hadis sahih, terdapat kajian mengenai cara berbahasa yang baik dalam berdakwah. Di antaranya, hadis tentang berbicara dengan efektif dan efisien. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan 3 perkara dan melarang dari 3 perkara. Allah mengharamkan durhaka terhadap orang tua, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan tidak mau memberi, dan Allah melarang dari 3 perkara, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang larangan berkata dusta. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Tidaklah seorang bersikap jujur dan selalu berbuat jujur hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hendaklah kalian menjauhi sikap dusta, karena kedustaan itu akan membawa pada kekejian, sedangkan kekejian akan membawa kepada neraka. Dan tidaklah seorang berbuat dusta dan selalu berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Terdapat hadis yang memiliki redaksi sama makna sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Abdullah bin Ash,
dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1894. Hadis tentang menjauhi perdebatan dengan lawan bicara. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan dusta sementara dia batil, maka akan dibangunkan baginya istana di tepian surga. Barang siapa meninggalkan debat meskipun ia benar, maka akan dibangunkan baginya istana di tengah surga. Barang siapa memperbaiki akhlaknya, maka baginya akan dibangunkan istana di surga yang paling tinggi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 50. Poin yang selanjutnya, bahasa dakwah Nabi. Bahasa yang jelas dan tegas. Nabi menyampaikan pesan dakwah di atas mimbar dengan bahasa yang jelas dan tegas. Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyatasil. Kalian yang datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Umar. Bahasa sindiran. Wailul lil uqabi minan nar. Neraka wailah, celaka besar bagi orang-orang yang berwudu tapi tidak membasahi tumitnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibnu Amr bin As. Bahasa dakwah Nabi. Bahasa tamsil, perumpamaan. Sungguh berpagi-pagi salah seorang di antara kamu pergi mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya, lalu menjualnya. Kemudian ia mensedekahkan hasilnya dan tidak tergantung pada orang lain. Itu adalah lebih baik daripada ia meminta kepada seseorang. Apakah ia memberinya atau menolaknya? Sesungguhnya tangan di atas atau memberi lebih utama daripada tangan di bawah atau yang menerima. Dan mulailah kepada orang yang mempunyai tanggungan dan beban hidup. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahasa analogis. Pemimpin itu dari etnis Quraisy. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal dari Anas bin Ibnu Malik dan Abu Barsyah. Bahasa Majasi, yang paling cepat menyusulku sepeninggalku. Nanti di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat al-Mukminin mengira bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah secara fisik yang benar-benar paling panjang tangannya, sehingga mereka saling mengukur siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Padahal sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang panjang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tangan yang paling banyak kebaikan dan kedermawanannya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Analisis hadis sesuai dengan bahasa dakwah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam melakukan aktivitas berdakwah, Nabi Muhammad SAW menggunakan beberapa bahasa, yakni yang pertama ialah bahasa yang digunakan jelas dan tegas, tidak bertele-tele dalam menjelaskan sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua ada bahasa sindiran. Di sini dimaksudkan menggunakan kata-kata kiasan dengan tujuan untuk memberikan sindiran bagi seseorang atas perilaku atau suatu kondisi. Di sini tidak tertuju langsung kepada orang tersebut, melainkan dengan bahasa sindiran itu. Yang ketiga, yakni bahasa tamsil, yaitu perumpamaan. Yang dimaksud tamsil sendiri ialah ungkapan yang berisi penjelasan suatu objek lain karena memiliki kesamaan arti. Dalam bahasa Arab biasanya dikenal dengan istilah tashbih. Yang keempat ialah bahasa analogi, menggunakan persamaan atau persesuaian antara dua hal atau benda atau bentuk yang berlainan. Dan yang terakhir menggunakan bahasa majasi, menggunakan peralihan makna dasar ke makna lainnya karena alasan tertentu atau pelebaran makna dari makna dasarnya.